dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah. Mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua ini masih tentang teks laporan percobaan. Pelajaran kali ini akan Ibu sampaikan tentang struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah-langkah, 5. Hasil, dan 6. Simpulan. Struktur teks laporan percobaan yang pertama adalah judul. Judul di sini menunjukkan tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh isi. Judul letaknya ada di atas teks laporan percobaan. Ibu berikan contoh di sini judul. Contohnya misalnya judul cara membuat telur asin. Yang kedua, tujuan. Tujuan ini berisi keinginan yang ingin dicapai oleh peneliti. Nah, apa kaitannya dengan judul tadi? Tujuannya berarti untuk menghasilkan pengasinan telur bebek yang bernilai vitamin dan gizi dan dapat mengonsumsinya dengan mudah. Struktur yang ketiga adalah alat dan bahan. Kalian harus bisa membedakan antara alat dan bahan dalam sebuah percobaan. Alat itu merupakan media yang digunakan untuk mengelola bahan. Contohnya tadi dalam percobaan telur asin berarti amplas dan baskom untuk tempatnya. Kemudian yang kedua bahan itu bentuk materi yang dimanfaatkan dan diproses oleh alat. Nah, dalam percobaan tadi telur asin misalnya telur bebek, garam, abu gosok, dan tanah liat. Struktur yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah di sini merupakan tahapan atau urutan dalam melakukan percobaan. Dalam melakukan percobaan harus sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sesuai. Struktur yang kelima adalah hasil. Hasil merupakan tentang uraian mengenai hasil dari sebuah percobaan. Contoh dari judul yang tadi cara membuat telur asin, misalnya hasilnya telur bebek yang melewati proses pengasinan dapat menghasilkan telur asin yang lezat. Struktur yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini merupakan bagian yang berisi pendapat peneliti terhadap percobaan yang telah dilakukan. Contoh dari pembuatan telur asin tadi, hasil simpulannya adalah pembuatan telur asin yang menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh semua usia. Namun bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi karena kandungan garamnya sangat tinggi. Di dalam sebuah teks laporan ada ciri bahasa yang dipakai. Ibu akan sampaikan ada beberapa aspek kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Ada sinonim dan antonim, ada kata bilangan, kalimat kompleks, ada konjungsi, ada kata rujukan, dan ada istilah teknis. Aspek kebahasaan yang pertama, sinonim dan antonim. Kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, ya. Sinonim itu adalah merupakan persamaan makna kata dan antonim itu adalah lawan makna kata. Contoh kalimatnya dalam sebuah percobaan misalnya, untuk dapat tumbuh dan berkembang tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal melainkan faktor eksternal juga. Nah, dalam kalimat ini ada istilah dari sinonim dan antonim. Contoh ada kata tumbuh dan berkembang. Ini hampir mirip maknanya, maka disebut sebagai sinonim. Ada faktor internal dan eksternal, ini merupakan lawan dari makna kata, maka disebut sebagai antonim. Yang kedua, kata bilangan. Kata bilangan ini biasa ada dalam sebuah percobaan. Contoh kalimatnya dalam sebuah percobaan misalnya ada potong sabun menjadi 10 buah. Ada kata 10 buah, ini termasuk dalam sebuah kata bilangan. Yang ketiga ada kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks mirip dengan kalimat majemuk. Contoh dalam kalimatnya misalnya, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi semua makhluk hidup. Di sana ada kata dan ini disebut sebagai konjungsi, artinya terdiri dari dua klausa dalam sebuah kalimat tersebut, maka disebut sebagai kalimat kompleks. Aspek kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi. Kalian tahu bahwa konjungsi itu adalah kata hubung. Contoh kata hubung ini misalnya ada kata dan, karena, bahwa, akan tetapi, jika, itu semuanya termasuk dalam konjungsi. Yang kelima, ini aspek bahasa dalam teks percobaan adalah kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk atau mengacu pada sesuatu.
Jadi sudah dijelaskan dulu pada kalimat sebelumnya. Contoh dalam kalimatnya begini, akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga saat manusia makan mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam kalimat itu ada kata tersebut, maka di sini mengacu pada kata yang sebelumnya, ya. Nah, selanjutnya istilah teknis. Istilah teknis ini adalah istilah yang hanya dijumpai pada bidang tertentu. Contohnya bidang transportasi, pertanian, kesehatan. Itu semuanya istilah teknis. Contohnya pada kalimat berikut. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara secara mekanis dan kimiawi. Di sini ada istilah molekul, mekanis, dan kimiawi. Ketiganya itu merupakan istilah teknis dalam bidang kesehatan atau istilah biologi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami materinya. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat belajar.